Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri ada Saputra dengan SPM Agri 134 dan rekan saya Lutfiana Mahduri Nahdati dengan IPS Master 135 ingin mempresentasikan serta menyumbangkan penerapan algoritma LSTM kepada jurnal yang telah kami review beberapa waktu yang lalu. Untuk yang lain pertama, kami kami melakukan import beberapa library yang akan kami gunakan dahulu seperti pandas yang kami gunakan untuk atau membuka file dataset, category untuk reprocessing dan workflow, scaling, nanti dan sebagainya. Setelah itu ada yang pertama yaitu DS Security Expo. Ini digunakan untuk membuka ataupun mengakses file dataset yang telah kami buat lebih dahulu. Kami menggunakan Excel soalnya format dataset kami yaitu XLS dan dilanjutkan yaitu data frame head yaitu menampilkan beberapa data frame dataset baris dataset teratas biasanya yaitu 5 dan dilanjutkan dengan preprocessing yaitu pemberian teks yang menggunakan yaitu string text dot lower yaitu untuk memeriksa formatnya string dan melakukan semuanya tidak ada yang kapital yaitu huruf kecil sama diubah menjadi huruf kecil kemudian untuk pembersihan URL dan ini untuk mengecek semuanya untuk alfabet dan text script untuk menghapus spasi di awal dan di akhir. Dan dilanjutkan yaitu clean text ini memindahkan dari yang tadi sudah dibersihkan di kolom 1 dipindah ke kolom yang bernama clean text dan untuk sentimen ini dari kolom 2 yang berisi label kategori negatif, positif, dan netral itu pindahkan ke kolom sentimen. Dan dilanjutkan dengan untuk mencetak data frame yang telah di cleaning dan ini juga untuk mencetak sentimennya itu berapa kayak jumlahnya positifnya berapa, negatifnya berapa, dan netralnya berapa. Dan dilanjutkan dengan tokenisasi seperti ini yaitu memuat file tokenisasi dan model jika sudah ada, jika belum nanti akan lanjut ke bawah yaitu Mazur ini mempertahankan 5.000 kata yang paling sering ataupun paling sering muncul dan dilanjutkan dengan Maxron 100 itu untuk memaksimalkan ataupun membatasi kalimat hanya berjumlah memaksimalkan kata berjumlah 100 jika ada maka akan dipotong dan jika tidak sampai 100 maka ditambah padding hingga 100 dan dilanjutkan dengan encoding label yaitu dengan negatif itu 0 netral 1 dan positif angka 2 dilanjutkan yaitu dengan tokenisasi untuk merubah kata menjadi numerik ataupun angka dan dilanjutkan dengan padding yaitu 6 untuk menyamaratakan dan tadi telah saya katakan itu Maxron 100 jadi untuk meratakan jika ada kurang dari 100 akan ditambah hingga katanya 100 dan dilanjutkan dengan pemisahan data yaitu dengan split kami misalkan menjadi dua data yaitu data training dan data testing. Untuk data testing sendiri kami hanya menggunakan 10% dan sisanya yaitu data training 90%. Random step 42 ini maksudnya adalah untuk mempertahankan walaupun diajak apapun berapa kali pun diajak akan hasilnya tetap sama pembagiannya data testingnya yang mana, data trainingnya yang mana dan dilanjutkan untuk mencetak beberapa file contohnya data trainingnya berapa terus data testingnya berapa gitu dan ini juga ada untuk memperlihatkan perbedaan data latihnya yang mana sih dan data ujinya yang mana sebelum tokenisasi. Dilanjutkan dengan pemuatan model itu kan tadi sudah jika ini modelnya sudah ada maka kita akan download dari drive dan akan dimasukkan jadi nggak perlu pembuatan model lagi dan ini adalah pembuatan model serta pelatihan model yaitu kayak training dan testing itu dan ini epcosnya ada 10 seperti yang pada di jurnal dan kami menggunakan Flashbus dikarenakan dataset kami itu agak berbeda
yang lebih condong ke positif. Dan selanjutnya dengan cohesion matrix untuk memperlihatkan hasilnya dan kayak bentuknya nanti akan ditampilkan. Serta ada klasifikasi report juga. Oke, selanjutnya setelah model dan tokenizer selesai dibuat dan dilatih oleh rekan saya di Google Colab, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi aplikasi berbasis web menggunakan model dan tokenizer tersebut. Bagian saya ini akan mencakup penjelasan backend dengan app.pg, frontend dengan index.html, dan demonstrasi menggunakan aplikasinya. Langsung saja ke bagian app.py ini. App.py ini adalah backend dari aplikasi yang dibangun menggunakan Flask. Pada awal kode ini, kita melakukan import beberapa pustaka penting seperti Flux, TensorFlow, serta tools untuk preprocessing teks. Kemudian, di bagian ini kita menentukan path dari file model LSTM dan tokenizer yang sudah dilatih sebelumnya. Model ini sebelumnya sudah dilatih di Google Colab, lalu kemudian hasilnya disimpan dalam format .h5 dan .pkl seperti ini, yang kemudian path-nya kita taruh di sebelah sini. Setelah itu, model dan tokenizer yang sudah dilatih sebelumnya ini akan dimuat ke memori saat aplikasinya dijalankan. Kalau gagal dimuat, misalnya model dan tokenizernya itu tidak ditemukan atau belum ada, maka akan menampilkan error dan program akan dihentikan. Selanjutnya adalah fungsi clean text. Fungsi ini bertugas membersihkan teks dari karakter atau simbol tidak penting seperti URL dan tanda baca. Nah, fungsi yang digunakan ini itu harus sama dengan fungsi yang digunakan pada saat pelatihan model. Nah, aplikasi ini memiliki dua buah endpoint. Endpoint pertama ini akan merender file ke index.html sebagai halaman utama, dan endpoint yang kedua ini, endpoint predict dengan metode post, akan menerima input teks dari front-end. Selanjutnya, teksnya akan dibersihkan, kemudian ditokenisasi, lalu akan diprediksi oleh model. Hasilnya akan dikembalikan dalam bentuk JSON berupa teks input asli, teks yang sudah dibersihkan, hasil prediksi sentimen, serta confidence score. Selanjutnya ke halaman index.html. Index.html ini sebagai antarmuka pengguna. Halaman ini berisi kolom teks untuk input serta tombol submit. Jadi nantinya ketika pengguna membuat submit dari prediksi sentimen ini akan dijalankan. Fungsi ini akan mengambil teks dari teks area, mengirimkannya ke backend melalui fetch, kemudian menampilkan outputnya di halaman yang sama. Hasil yang ditampilkan nanti itu akan meliputi data asli yang dimasukkan, data yang sudah dibersihkan, kemudian tingkat kepercayaan pada setiap kelasnya yang diberi badge berwarna berbeda untuk masing-masing positif, negatif, dan netral. Nah, selanjutnya jika pengguna tidak memasukkan teks tetapi mengklik submit, maka akan muncul peringatan bahwa input tidak boleh kosong. Nah, semua proses ini dilakukan secara dinamis tanpa reload halaman sama sekali. Baik, langsung saja ke proses demonya. Jadi, tampilan antarmuka pengguna ini dibuat sesederhana mungkin agar pengguna dapat langsung mencoba fitur prediksi tanpa perlu memahami struktur teknis di balik sistemnya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan tampilan aplikasi dan mencoba 3 buah contoh input yang berbeda. Jadi, di sini tampilan utama aplikasinya terdapat kolom untuk input teks dan kemudian tombol submit. Hasil prediksinya akan ditampilkan di sini. Pertama-tama kita coba menekan submit tanpa melakukan input apapun. Maka akan muncul pesan untuk meminta memasukkan teks terlebih dahulu untuk diprediksi. Langsung saja saya sudah menyiapkan 3 buah data untuk simulasi demonstrasi. Yang pertama adalah data dengan sentimen negatif. Hasil yang ditampilkan adalah prediksi sentimennya, kemudian teks asli yang dimasukkan, lalu teks yang sudah dibersihkan, dan tingkat kepercayaannya. Untuk yang negatif berwarna merah, neutralnya berwarna kuning, positifnya berwarna hijau. Kemudian input yang kedua diprediksi dengan sentimen netral. Jadi yang berbeda itu adalah warna di sini yang menjadi kuning. Untuk sisanya sama. Selanjutnya input yang terakhir. Ini adalah tampilan ketika sentimennya adalah positif. Untuk bagian prediksi sentimennya berwarna hijau, untuk sisanya sama, ini teks asli, ini teks yang sudah dibersihkan, dihilangkan angka dan tanda bacanya, serta simbol-simbolnya, kemudian ada skor kepercayaannya. Demikian penjelasan dan demonstrasi singkat sistem analisis sentimen ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.